Halo anak-anak hebat. Mari kita sama-sama mempelajari tema 1, subtema 2, muatan pelajaran IPS tentang keberagaman Indonesia. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Penduduk tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan masing-masing wilayahnya memiliki keberagaman agama, penduduk, suku dan budaya, bentang alam, flora, dan fauna. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayah yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, serta beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, mari kita ketahui satu persatu keberagaman Indonesia. Yang pertama, keberagaman agama. Di antaranya ada agama Islam, agama Hindu, agama Kristen Protestan, agama Buddha, agama Katolik, dan Konghucu. Keberagaman berikutnya yaitu kepadatan penduduk. Merujuk pada hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik pada September 2020, mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Keberagaman berikutnya adalah suku dan budaya. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Keberagaman berikutnya yaitu bentang alam. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, bukit, sungai, dataran rendah, dataran tinggi, pantai, danau, yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Berikut ini merupakan contoh bentang alam di Pulau Jawa. Terdapat gunung, sungai, lembah, dataran rendah, pantai, dataran tinggi, dan bukit. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Cuaca merupakan keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah 1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. 2. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. 3. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keberagaman berikutnya adalah flora dan fauna. Faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia
Di antaranya iklim. Tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Yang kedua, tanah. Pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Berikutnya, air. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Berikutnya, manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Berikutnya, hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keberagaman flora dan fauna, misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik Indo-Malayan yaitu jenis meranti-merantian, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Sementara karakteristik Indo-Australian yaitu jenis merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Persebaran fauna di Indonesia. Bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Bagian tengah atau tipe peralihan, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna bagian timur atau tipe Australik mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Ini merupakan hewan-hewan yang banyak ditemui di fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Dan ini merupakan hewan-hewan yang banyak ditemui di fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Kemudian fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik, hewan-hewan yang banyak ditemui adalah sebagai berikut. Demikian anak-anak, semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih dan sampai jumpa.